Halo semua, perkenalkan saya Fitria dari Ketua Kelompok 8 KKN SDGs UPN Veteran Jawa Timur, dan di sebelah Saya adalah Bapak Roy Abdillah. Saya selaku di sini selaku sekretaris Kelurahan Gunung Sari. Di sini saya mewakili Bu Lurah Kelurahan Gunung Sari. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan wawancara terkait Kelurahan Gunung Sari ya Bapak ya. Siap. Mungkin untuk yang pertama Bapak bisa jelaskan terkait Kelurahan Gunung Sari itu sendiri, profilnya seperti apa? Siap, saya hanya memberikan gambaran singkat saja. Yang pertama terkait dengan profil Kelurahan Gunung Sari, bahwasanya Kelurahan Gunung Sari ini terdiri dari 7 RW, kemudian terdiri juga dari 39 RT, ada 1 LPMK, dan juga di sini jumlah penduduknya itu jumlah kepala keluarga atau jumlah kakak itu sebanyak 4640, kemudian jumlah penduduknya itu keseluruhan sejumlah 13.758 jiwa. Dan di sini kami berikan gambaran terkait dengan profil Kelurahan Gunung Sari juga, bahwa saya menambahkan kita juga mendapatkan banyak prestasi juga di sini terkait dengan pada tahun 2022 itu kita mendapatkan apresiasi Puan Berseri tingkat pertama, dilanjut kemudian 2023 itu Nadia, kemudian dilanjut tahun 2024 ada tingkat mandiri Provinsi Jawa Timur. Sehingga kita di sini adalah mewakili Kota Surabaya seperti itu. Prestasi yang lainnya juga kita mendapatkan lomba perpustakaan juara 2 sekota Surabaya. Seperti yang di belakang ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, kita juga dilombakan seperti itu, Mbak. Jadi ya itu adalah bentuk salah satu prestasi yang ada di Kelurahan Gunung Sari. Dan yang perlu saya tambahkan di sini juga, Kelurahan Gunung Sari ini juga ada mall, ada apartemen, juga ada pustu, ada sekolah. Di sini juga ada. Jadi saya singkat saja, di sini ada Ciputra World selaku ikonnya Kota Surabaya, yang mana di sini ada 1 hotel, ada 4 apartemen, ada 1 mall, ada 1 pustu, 1 SMK, ada 3 SDN, ada 4 SDS, ada 5 TK, kemudian ada juga 10 pos PAUD terpadu. Jadi kita juga situ kondisi yang ada di wilayah Kelurahan Gunung Sari. Dan juga UMKM juga banyak di sini. Kemarin data kita adalah 234 UMKM. Mungkin karena kita sifatnya dinamis, nanti kita update lagi. Mungkin dari saya itu gambarannya. Jadi itu untuk gambaran dari Kelurahan Gunung Sari Bapak ya. Lalu kemudian untuk visi misi dari Kelurahan Gunung Sari Bapak. Jadi visi misi kita bahwasanya di Kelurahan Gunung Sari ini kita ada beberapa visi misi. Yang pertama visi kita adalah mewujudkan pelayanan yang ramah, kemudian jujur, bersih, cerdas, cepat, dan terukur. Yang mana pelayanan ini visi kita itu adalah untuk sebenarnya kita sebagai pelayan masyarakat, yang kita berusaha untuk memuaskan masyarakat itu sendiri, karena kita juga dipantau terkait dengan SKM-nya, survei kepuasan masyarakat di tiap bulan. Kemudian misi kita juga banyak, ada 4 ya. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan yang komunikatif, responsif, dan solutif. Saya rasa ini sudah paham karena kita harus komunikasi dengan warga. Kita juga memberikan responsif kepada warga untuk memberikan pelayanan dan juga terkait dengan penyelesaiannya, solusinya. Dan yang kedua juga meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah. Karena di sini ada beberapa terjadi genangan air, sehingga kita juga harus membenahi saluran-saluran yang sudah tidak layak. Sehingga kita bekerja sama dengan perangkat wilayah untuk menyampaikan usulan melalui Musbangkel, kita tindak lanjuti melalui dana kelurahan, dan itu kita realisasikan. Kemudian di poin yang ketiga terkait dengan meningkatkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan masyarakat. Kita banyak di sini, kita sudah ada yang namanya pemberdayaan di bidang pertanian ya. Di sini juga ada kelompok tani, itu ada 2. Di sini ada kelompok tani wanita, ada kelompok tani di bidang sayuran ya, kemudian bidang ketahanan pangan itu budidaya ikan seperti itu. Dan juga di sini banyak hal pemberdayaan masyarakat, salah satunya juga mendirikan bank sampah. Bank sampah di berbagai wilayah kita selalu edukasi, sosialisasi terkait dengan pengolahan sampah organik maupun anorganik. Di Kelurahan Gunung Sari di sini ada 15 bank sampah, terdiri dari beberapa RW dan beberapa RT. Jadi banyak. Kemudian terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, kita juga sudah komunikasi dengan instansi terkait dengan penyelesaian, dan kita tidak mau di wilayah kami ada anak yang tidak sekolah, sehingga kita kerjasama dengan dinas pendidikan, dengan RT RW untuk penyelesaian anak yang putus sekolah ataupun anak yang nggak mau sekolah, sehingga anak itu harus sekolah karena dia usia formal, dan itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah. Begitupun juga di bidang kesehatan, kita juga bisa bekerjasama dengan pustu, dengan puskesmas tempat, dan juga
di sini ada kader Surabaya hebat, Hmm. yang mana mereka juga merupakan ujung tombak untuk melakukan setiap Jumat ini visitasi jentik-jentik di tiap-tiap rumah seperti itu, sehingga banyak yang kita lakukan, kita bersama lintas sektoral. Dan juga di bidang sosial, permasalahan-permasalahan sosial, mungkin ada yang namanya rumah tangga ya, itu ada pertengkaran-pertengkaran yang kecil-kecil itu kita selesaikan, anak-anak yang nakal ya, apalagi di sini aturan dari Pak Wali Kota adanya jam malam jam 10 itu kita juga kerjasama dengan Babinsa, Babkamtibmas, RT, RW ya, menghimbau kepada masyarakat, kita sampaikan surat edaran kepada masyarakat supaya anak-anaknya ini di jam 10 sudah masuk rumah semua. Jadi tidak, kalau keluar harus ada pendampingan dari orang tua seperti itu Mbak. Kemudian juga terkait dengan keamanan, ketertiban dan kenyamanan itu juga merupakan misi kita untuk meningkatkan itu. Jadi itu kerjasamanya ya untuk mewujudkan warga ini nyaman, aman, tentram, hidup sehat, bersih seperti itu. Saya rasa itu. Baik, tadi kan Bapak juga udah menjelaskan gambaran, visi misi. Lalu Pak, untuk tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kelurahan Gunung Sari ini apa Pak? Ya tantangan kita yaitu yang pertama banyak sebenarnya, ya nggak banyak sih, cuman memang ada saja tantangan dari kita yaitu eh, adanya permasalahan yang harus kita selesaikan. Memang kita di beberapa titik yang memang warganya mungkin trauma ya terkait dengan permasalahan-permasalahan dulu, sehingga kita edukasi untuk pembangunan infrastruktur itu kita ada penolakan. Sehingga setelah kita edukasi bersama dengan instansi terkait, memang kita melakukan penolakan, akhirnya kita mencarikan solusi alternatif untuk penyelesaiannya Mbak. Sehingga kita komunikasi dengan wilayah yang lain, yang mempunyai lahan yang lain untuk terobosan memberikan masukan drainase itu supaya bisa genangan-genangan di satu titik itu yang di pojok di Ciputra, belakang Ciputra itu bisa terselesaikan seperti itu. Dan itu lagi tahun ini kita tuntaskan seperti itu. Dan sehingga yang penolakan itu pun yang mau dilalui karena tidak mau, karena mungkin trauma terkait dengan kualitas salurannya dan lain-lain. Sehingga hari ini kita selesaikan mencari solusi yang terbaik untuk mereka juga. Jadi tidak mengganggu yang lainnya. Jadi itu tantangan kita. Yang kedua yaitu tantangan kita yaitu mengedukasi, masih ada dan ditemuinya warga-warga yang masih bakar sampah. Padahal kita sudah mengedukasi berulang kali, membuat edaran dari Wali Kota Surabaya, camat ya, kemudian dari lurah, RT RW sudah, masih ada ditemuinya itu, meskipun volumenya 1 tahun 1 kali atau 2 kali, itu tetap kita edukasi seperti itu, sehingga kita turun ke lapangan itu masih menjadi permasalahan kita. Oke Pak, jadi tadi Bapak juga udah menjelaskan terkait gambaran, visi misi, serta tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kelurahan Gunung Sari. Lalu Pak, dengan adanya kami mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur melalui KKN SDGs ini, apa harapan Bapak tentunya terhadap kami untuk memberikan dampak kepada Kelurahan Gunung Sari ini Bapak? Oke, baik. Gini Mbak, karena saya di sini juga mewakili Bu Lurah Gunung Sari, saya selaku sekretaris di sini juga arahan dari Bu Lurah menyampaikan harapannya yaitu teman-teman daripada UPN itu bisa membantu membuatkan konsep penataan Mbak. Penataan mungkin ya parkir dan juga penataan UMKM di wilayah sepanjang protokol Pulau Sari, yang mana saat ini kita juga lagi sosialisasi mengedukasi kepada warga terkait dengan penataan tersebut ya, untuk yang parkir maupun UMKM, sehingga teratur gitu loh, sehingga tidak meninggalkan lapak-lapaknya di pinggir jalan, tidak membuat banner-banner dikerukupi di pinggir jalan yang mengganggu akses kepentingan jalan umum, karena itu adalah fasilitas umum. Sehingga kami ingin, harapan kami kepada panjenengan di UPN bisa memberikan kontribusi konsep yang bagaimana yang bisa kita terapkan di masyarakat. Seperti itu gambarannya. Itu aja. Oke, baik Bapak. Semoga kami juga dari mahasiswa UPN akan merealisasikan harapan dari Kelurahan Gunung Sari. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak wawancara kita pada hari ini. Kami juga mengucapkan maaf kalau bisa ada salah kata dan bahasa. Terima kasih kepada Pak Roy karena udah turut aktif dalam wawancara ini. Siap. Oke, jadi gitu teman-teman terkait wawancara kita pada hari ini. Semoga teman-teman juga semakin menggali info nih terkait Kelurahan Gunung Sari. Bye-bye. Siap, terima kasih.